Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah para nabi dan rasul kembali hidup dalam hati kita. Dalam perjalanan sejarah para utusan Allah, ada satu sosok mulia yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang nabi, tapi juga pemimpin yang adil, bijaksana, dan tak mudah tergoda oleh tipu daya iblis. Dialah Nabi Zulkifli alaihi salam. Namanya disebut dalam Al-Quran bersama para nabi besar lainnya. Tapi, siapa sebenarnya beliau? Bagaimana kisah hidupnya? Dan seperti apa ujian berat yang pernah ia hadapi dari iblis sendiri? Simak kisah inspiratifnya hingga akhir, hanya di Cahaya Kisah Islami. Nabi Zulkifli As merupakan salah satu dari 25 nabi yang secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau termasuk dalam keturunan Nabi Ayub As dan dikenal luas sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana. Kisah hidupnya yang penuh pelajaran dan nilai-nilai keteladanan diabadikan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 85, 86 dan surat Syad ayat 48. Sebelum diangkat sebagai pemimpin, Nabi Zulkifli memiliki nama asli Bashar bin Ayub As. Silsilah lengkapnya adalah Bashar bin Ayub bin Amose bin Tarikh bin Rum bin Is bin Ishaq As bin Ibrahim As. Sedangkan nama Zulkifli adalah gelar kehormatan yang disematkan kepadanya ketika beliau mulai memimpin sebuah kerajaan. Gelar Zulkifli sendiri memiliki makna yang mendalam. Dalam buku Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul yang ditulis oleh Dhuroruddin Masyad, dijelaskan bahwa gelar tersebut mencerminkan sifat Nabi Zulkifli As yang selalu menjaga ketaatan dan komitmennya kepada Allah secara konsisten tanpa terputus. Kata Zulkifli berasal dari kata kafala, yang berarti menanggung atau bertanggung jawab. Dengan demikian, gelar ini mencerminkan kemampuannya dalam menanggung tanggung jawab besar, baik sebagai nabi maupun sebagai seorang raja. Dari literatur lain seperti buku Islam on the Spot yang disusun oleh tim Fakta Agama, disebutkan bahwa Bashar mendapatkan gelar Zulkifli karena beliau memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin. Beliau tidak hanya menerima amanah sebagai raja secara simbolis, tetapi benar-benar menunaikan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan kesadaran spiritual. Hal ini menjadikan beliau sosok yang sangat disegani oleh rakyatnya. Kemampuan Nabi Zulkifli As dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin adalah bukti nyata bahwa beliau memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tanpa alasan. Nabi Zulkifli As diutus oleh Allah untuk mengajak masyarakat pada zamannya agar kembali kepada ajaran Tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Kaum yang beliau hadapi kala itu adalah kaum Amoria yang tinggal di wilayah Damaskus. Kaum ini telah lama tersesat dalam penyembahan berhala dan menyimpang dari ajaran para nabi sebelumnya. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, Nabi Zulkifli mengemban tugas dakwahnya di tengah masyarakat yang keras kepala dan menolak kebenaran. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, beliau tetap sabar dan tidak mudah marah, serta terus menegakkan kebenaran dan mengajak kepada jalan Allah. Menariknya, jabatan raja yang disandang oleh Nabi Zulkifli As bukanlah hasil dari garis keturunan semata, melainkan melalui sebuah proses seleksi atau sayembara yang diadakan oleh raja sebelumnya. Dalam sayembara tersebut, syarat utama bagi siapa saja yang ingin menjadi raja adalah harus sanggup berpuasa di siang hari, mengisi malamnya dengan ibadah, serta mampu mengendalikan amarahnya. Syarat ini tentu saja bukan perkara mudah, karena dibutuhkan komitmen spiritual dan pengendalian diri yang tinggi. Dari sekian banyak calon, hanya Nabi Zulkifli As yang berhasil memenuhi seluruh syarat tersebut. Karena itulah beliau akhirnya terpilih menjadi raja dan memimpin wilayah Syam dengan penuh keadilan. Kisah ini juga diceritakan dalam buku Kisah Menakjubkan 25 Nabi dan Rasul karya Watiek Ideo. Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa Bashar adalah satu-satunya anak Nabi Ayub As dan istrinya, Siti Rahmah, yang berhasil selamat dari ujian dan godaan iblis yang sangat berat. Keistimewaan inilah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa beliau dipilih menjadi nabi dan pemimpin.
Kepemimpinan Nabi Zulkifli As adalah contoh kepemimpinan ideal dalam Islam. Meskipun memiliki kedudukan tinggi sebagai raja, beliau tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau bersikap sombong. Justru, beliau senantiasa rendah hati, bijaksana, dan adil dalam mengambil keputusan. Beliau menggunakan kekuasaan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sepenuhnya untuk melayani rakyat dan menyebarkan ajaran Allah. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, beliau selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ketakwaan. Sosok Nabi Zulkifli As menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan secara berlebihan, melainkan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjalani hidup sebagai raja yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kuat secara spiritual. Ibadahnya tidak pernah terputus, dan beliau selalu bersikap sabar dalam menghadapi berbagai ujian, baik dari dalam maupun dari luar kerajaannya. Selain itu, Nabi Zulkifli As juga menjadi simbol kesuksesan seseorang yang berhasil menjaga amanah dan integritas dalam segala kondisi. Beliau dikenal tidak pernah meninggalkan kewajiban ibadah, meskipun disibukkan dengan urusan kenegaraan. Keteladanannya sebagai seorang pemimpin yang saleh dan istiqomah menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahkan hingga zaman sekarang. Nilai-nilai kepemimpinan Nabi Zulkifli As seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi pemimpin yang ideal menurut pandangan Islam. Kisah Nabi Zulkifli As juga mengingatkan kita akan pentingnya kesiapan dan kesanggupan dalam menerima dan menjalankan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada pilihan atau tawaran untuk memegang amanah, baik besar maupun kecil. Dari Nabi Zulkifli As, kita belajar bahwa tidak cukup hanya menyanggupi secara lisan, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan nyata dalam melaksanakan tugas tersebut secara konsisten. Kesabaran Nabi Zulkifli As juga menjadi pelajaran besar yang bisa kita teladani. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa beliau tidak pernah marah, bahkan dalam keadaan yang memancing emosi sekalipun. Ini menunjukkan tingkat pengendalian diri dan kematangan spiritual yang sangat tinggi. Dalam dunia yang penuh dengan provokasi dan tekanan, kemampuan seperti ini menjadi sangat penting agar kita tidak mudah terjebak dalam konflik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam sebuah kisah yang tercantum dalam buku Menengok Kisah 25 Nabi, Rasul karya Ahmad Fatih, dikisahkan bahwa Nabi Zulkifli As pernah mengalami ujian kesabaran yang cukup berat. Ujian ini berasal dari tipu daya iblis yang menyamar menjadi rakyat biasa. Ia sengaja datang ke istana Nabi Zulkifli As, bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk menguji keteguhan hatinya. Pada saat itu, Nabi Zulkifli As sedang beristirahat di dalam istana. Melihat kedatangan seorang lelaki tak dikenal, ia memerintahkan salah satu pengawalnya untuk menemui lelaki tersebut dan menanyakan maksud kedatangannya. Namun, si lelaki, yang sejatinya adalah iblis, menolak untuk berbicara dengan siapapun selain sang Nabi sendiri. Ia bersikeras bahwa yang ingin ia temui hanyalah Nabi Zulkifli As secara langsung. Meskipun sedang dalam waktu istirahat, Nabi Zulkifli As tetap memilih untuk melayani tamunya. Dengan penuh kesabaran, ia segera menuju ke ruang pengadilan tempat tamunya menunggu. Akan tetapi, ketika beliau tiba di sana, lelaki tersebut sudah tidak ada. Peristiwa ini tentu bisa saja membuat seseorang kesal, bahkan marah. Namun Nabi Zulkifli As tidak menunjukkan sedikit pun tanda kemarahan. Keesokan harinya, iblis kembali datang ke istana dengan menyamar sebagai orang yang berbeda. Tujuannya masih sama, yaitu untuk menguji seberapa besar kesabaran Nabi Zulkifli As. Ia kembali memohon untuk bertemu langsung dengan beliau. Dengan sabar dan tanpa merasa terganggu, Nabi Zulkifli As kembali menemui tamu tersebut. Dan lagi-lagi, ketika beliau tiba di tempat yang dijanjikan, lelaki itu kembali menghilang. Kisah ini menjadi bukti nyata dari tingkat kesabaran luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli As. Ia tidak marah, tidak mengusir,
apalagi membalas perlakuan tersebut dengan kasar. Justru, beliau menunjukkan keteladanan sejati sebagai seorang pemimpin dan utusan Allah yang sabar dan bijaksana. Sifat sabar inilah yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85-86, Allah menyebutkan nama Nabi Zulkifli As bersanding dengan Nabi Ismail As dan Nabi Idris As sebagai hamba-hambanya yang memiliki kesabaran luar biasa. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesabaran adalah salah satu sifat utama yang membuat para nabi tersebut mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mereka tidak hanya sabar dalam menghadapi ujian kehidupan pribadi, tetapi juga dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dan pembimbing umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah. Selain dalam surat Al-Anbiya, keutamaan Nabi Zulkifli As juga tercatat dalam surat Syad ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ayat ini kembali menegaskan bahwa Nabi Zulkifli As bukanlah tokoh biasa. Beliau digolongkan sebagai pribadi pilihan, termasuk dalam deretan orang-orang terbaik yang Allah utus kepada manusia. Julukan Al-Akhyar dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah teladan kebaikan dan kebajikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai nabi, raja, maupun pemimpin rakyat. Kisah tentang Nabi Zulkifli As ini memberikan banyak pelajaran berharga, terutama dalam hal kesabaran dan tanggung jawab. Ia bukan hanya sabar dalam menghadapi ujian batin seperti godaan iblis, tetapi juga dalam menjalankan amanah kepemimpinan yang tidak ringan. Dalam sejarah kenabian, beliau dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya adil, tetapi juga bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan rakyatnya. Ketekunan beliau dalam melayani rakyatnya, bahkan saat diganggu oleh seseorang yang tidak jelas identitasnya, memperlihatkan betapa beliau memahami bahwa seorang pemimpin harus bersedia turun langsung untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Tidak ada rasa angkuh atau keinginan untuk dilayani secara istimewa, meskipun beliau memiliki kekuasaan penuh sebagai raja. Dalam konteks modern, sikap Nabi Zulkifli As ini sangat relevan untuk dijadikan teladan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Bahwa kekuasaan seharusnya tidak menjadikan seseorang tinggi hati, namun justru menjadi sarana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama. Kesabaran, keteguhan hati, dan sifat rendah hati adalah tiga hal yang patut ditiru dari sosok beliau. Iblis yang mencoba menguji kesabarannya pun akhirnya tidak berhasil. Semua upaya untuk membuat Nabi Zulkifli As marah atau goyah dari tugasnya sebagai pemimpin gagal total. Bahkan, kisah ini membuktikan bahwa setan tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang hatinya benar-benar bersandar pada Allah dan tulus menjalankan amanah. Melalui perjalanan hidup Nabi Zulkifli As, kita dapat melihat bahwa kesabaran bukan hanya tentang menahan marah, melainkan juga tentang konsistensi dalam bersikap bijak dan tenang, meskipun berada dalam tekanan. Kesabaran adalah senjata seorang hamba untuk tetap berada dalam jalur yang lurus meskipun godaan datang bertubi-tubi. Akhirnya, kemuliaan yang diraih oleh Nabi Zulkifli As tidak datang begitu saja. Ia diperoleh melalui rangkaian ujian yang berat, tetapi berhasil dilalui dengan keimanan yang kokoh dan hati yang penuh keikhlasan. Kisah beliau bukan hanya menjadi sejarah semata, tetapi juga pedoman hidup bagi umat Islam untuk selalu meneladani sifat-sifat para nabi. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau dan meneladani sifat sabar serta rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh, dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian kehidupan. Meski berkuasa sebagai raja, beliau tetap rendah hati, adil, dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi teladan bagi umat manusia, bahwa sekuat apapun godaan, jika hati terpaut pada keimanan,
maka kita akan tetap teguh di jalan kebenaran. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menginspirasi untuk menjadi pribadi yang sabar, amanah, dan penuh kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya, hanya di Cahaya Kisah Islami.